Baik, Shalom Bapak Ibu. Ya, jelas Belum, kedengaran suara saya ya jelas, Pak ya. jelas, jelas, ya, jelas. Ya, Juga, baik. jelas. Buat kita semua, berapapun kita yang hadir, Alkitab berkata, dua tiga orang berkumpul, memanggil namaku, di situ aku hadir. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita dalam saat teduh kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita siap untuk menerima sabdanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur di pagi ini Tuhan, buat napas yang Tuhan beri, buat kesempatan yang Tuhan beri, sehingga pada pagi hari ini kami masih Tuhan perbolehkan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk datang mencari wajah Tuhan. Dan terlebih ketika kami mendengarkan suara Tuhan, biarlah Tuhan kiranya kasih karuniamu memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, bahkan memberikan kami hati yang mau belajar, hati yang mau mendengarkan, hati yang mau menyimpan setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar lebih lagi bagaimana mengenal Tuhan dengan baik dan mengenal diri kami sendiri, siapa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi yang indah ini. Biarlah Tuhan memberkati kami di tempat kami masing-masing. Biarlah urapan-Mu turun atas kami. Tuhan yang menjaga dan memelihara seluruh hati kami, bahkan keadaan kami. Sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terutama buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, hikmat, marifat surgawi itu yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia bisa menyampaikan kebenaran pada pagi hari ini hanya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Lukas 8 ayat 11 sampai dengan 15. Ya. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua dan kita simak bersama. Lukas 8 ayat 11 sampai dengan 15. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan itu. Ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya, kami berikan tema firman Tuhan hari ini yaitu merawat hati, ya, atau merawat cinta. Kenapa ada kata cinta? Ya, karena ternyata salah satu kebutuhan manusia itu adalah cinta. Ya, kita butuh dicintai orang di sekitar kita. Kita butuh dicintai keluarga kita. Kita butuh dicintai suami kita, dicintai mertua.
Pokoknya dicintai semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi cinta itu adalah kebutuhan bagi setiap insan manusia. Ya, oleh karena itu, ya kita harus menjaganya, kita harus merawatnya. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari hati kita, ya, dari cinta yang kita tunjukkan juga, orang bisa melihat kita siapa. Itulah hidup kita dan itulah kita yang sebenarnya. Ya, menurut definisi, ya, bahwa hati itu adalah sesuatu, ya, yang bekerja, ya, yang banyak hubungannya dengan beberapa hal, ya. Hati atau dalam bahasa Inggrisnya disebut heart, ya, yaitu dia berhubungan dengan emosi, dengan hikmat, dengan keinginan ataupun tindakan, dengan memori kita, dan juga sistem saraf kita. Ya, jadi Alkitab mencatat bahwa hati itu adalah inti dari keberadaan kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, sangatlah penting kita untuk merawat hati kita agar tetap murni, agar tetap stabil, agar tetap sehat, agar tetap baik. Ya, kalau hati kita baik, maka cara pandang kita pun akan baik, cara berpikir kita pun akan baik, cara kita mengambil keputusan pun adalah keputusan yang baik. Tadi firman Tuhan tadi yang kita baru baca bersama itu, yaitu adalah lanjutan, ya, dari perumpamaan perikop di atas, bagaimana seorang penabur, ya, dia menabur benih, ada yang jatuh di jalan, ada yang di tanah berbatu, ya kan, ada yang di semak duri, tapi yang terakhir dikatakan ada yang di tanah yang baik, ya. Dan Alkitab mengumpamakan bahwa hati kita itu diibaratkan tanah, ya. Jadi situasi hati kita, ya, situasi tanah menurut Alkitab itu ada 4 jenis. Tadi sudah kita baca dan di situ sudah dijelaskan apa artinya. Sedangkan benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima. Nah, kita menyikapinya tadi dengan ada 4 hal. Nah, sekarang pertanyaannya, kita yang mana? Kalau kita dengar firman Tuhan, yang pertama kah yang tanah berbatu, ya, atau di semak duri kah, ya, atau di pinggir jalan kah, atau yang terakhir di tanah yang baik, sehingga kita menyimpannya dan kita melakukannya dengan ketekunan. Ya, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, ya, kita akan belajar bagaimana sih caranya kita merawat hati ataupun merawat cinta yang ada pada kita. Sebenarnya cinta itu Tuhan sudah berikan. Kasih itu sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Tapi bagaimana kita mempergunakannya? Bagaimana kita menjaganya agar tetap murni? Bagaimana kita merawatnya agar tetap baik, agar tetap sehat, agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal dunia, dengan hal-hal yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Ya, karena hati itu bekerjanya dipengaruhi oleh, ya, mata atau penglihatan dan juga pendengaran kita, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kalau kita tidak bisa menguasai, kita tidak dewasa menyikapinya, maka hati kita akan terpengaruh. Hati kita akan mulai terkontaminasi dan kita mulai berpikir yang aneh-aneh. Pagi hari ini kita mau belajar. Ada 3 cara merawat hati ataupun merawat cinta yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Yang pertama adalah makanan apa yang kita berikan setiap hari untuk hati kita. Ya, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan food, ya, makanan. Ya. Makanan apakah yang kita terima, yang kita berikan untuk hati kita? Jadi hati kita itu harus kita berikan makanan, kita berikan asupan. Karena tadi dikatakan, ya, bahwa cinta itu adalah kebutuhan kita. Jadi kalau dia kebutuhan, dia juga butuh,
dijaga, butuh dirawat, butuh diberikan makanan ataupun asupan. Ya, itu tergantung kita. Apakah kita memberikannya makanan yang baik, makanan yang sehat, ya. Apa itu makanan yang sehat? Berpikir yang positif, ya. Hal-hal yang baik yang kita pikirkan, kita berikan untuk hati kita. Atau kita memberikan makanan yang kurang baik, ya. Lebih tajam lagi dikatakan sampah. Apa itu sampah? Ya, kita berpikir yang tidak baik di hati kita, menyimpan hal-hal yang sia-sia. Apa itu sia-sia? Menyimpan perkataan orang yang mungkin meremehkan kita, merendahkan kita, bahkan mungkin marah sama kita, menghina kita. Itu tidak perlu kita simpan, tapi itu kita anggap itu adalah sampah dan kita buang dari hati kita, ya. Nah, atau ya, kita memberikan dia makanan yang sehat, makanan yang bergizi, yaitu apa? Yaitu adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah makanan yang baik, makanan yang sehat untuk hati kita. Kenapa? Karena kita diajarkan di dalam firman Tuhan bagaimana kita berespon terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menjaga hati kita, ya. Kita berkata dalam Mazmur 14, di sana kita lewat hati kita merenungkan setiap firman, merenungkan setiap apa yang kita dengarkan, tapi tetap kita menjaga hati kita dengan hati yang murni, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sangat perlu ya untuk menjaga hati kita. Dalam Ibrani 8 ayat 10, ya, firman Tuhan berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ya, Allah sendiri sebenarnya sudah memberikan, sudah menyiapkan bahwa makanan hati itu yang baik itu adalah firman Tuhan. Tadi jelas dikatakan, aku sudah menaruh hukumku, ya, di dalam akal budi mereka dan menuliskannya di hati mereka. Jadi Tuhan sudah menuliskan di hati kita hukum-hukumnya Tuhan, firman Tuhan, ya, sehingga kita tahu mana yang buruk, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan. Jadi cukup dengan akal budi kita, ya, kita bisa mendengarkan dengan hati kita, maka kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Jadi makanan yang kita konsumsi setiap hari, setiap saat itu akan mempengaruhi sehat ataupun baik keadaan hati kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengampunan, ya, atau bahasa Inggris dikatakan free, ya. Mengampuni, ya. Mengampuni itu seperti apa? Mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, Matius 18 dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-35, di sana bercerita Bapak Ibu, bagaimana seorang raja. Jadi kerajaan Allah itu diibaratkan seorang raja yang mau bepergian. Dia seorang raja dan ada hambanya yang berhutang, maksud saya, ya, kemudian dia hambanya itu mempunyai hutang 10.000 talenta kepada raja, ya. Ketika raja pulang dari bepergian, kemudian dia menagih hutang daripada hamba tadi. Nah, dan hamba tadi diceritakan dalam Alkitab tidak mampu membayar, ya. Kalaupun diambil sama istri sama anaknya, mereka tidak sanggup melunasi hutangnya kepada raja tadi. Nah, sehingga karena tidak mampu, maka raja itu menghapuskan. Sudahlah, nggak usah kamu bayar. Karena dilihat tidak ada yang bisa diambil dari hamba tadi. Maka dia membebaskan, ya, hamba tadi dari hutang-hutangnya yang 10.000 talenta itu. Namun setelah hamba itu keluar dari ruang raja, dari istana raja, dia keluar.
Dan dia bertemu dengan hamba lain, Alkitab mencatat. Dan hamba itu punya utang kepada dia. Yang tadi yang sudah dibebaskan utangnya itu oleh raja, dia punya utang 100 dinar. Nah, kemudian dia menagih temannya itu, mana utangmu, gitu kan? Nah, kemudian temannya itu mengatakan, saya tidak sanggup membayar, gitu. Nah, kemudian dia marah, dia mencekik, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dia memasukkannya, menjebloskan ke penjara sampai utangnya itu dibayar lunas. Maka teman-temannya yang tadi berhutang tadi yang masuk penjara itu melaporkan hamba tadi yang dibebaskan hutangnya itu kepada raja. Maka marahlah raja. Ya, Alkitab mencatat raja itu marah dan kemudian dia memanggil tuan tadi, hamba tadi maksud saya, dan dia menagih kembali utangnya itu, ya. Dan dikatakan dalam Alkitab raja itu juga menyuruh membayar, melunaskan utangnya. Karena dia mengatakan, kamu sudah saya bebaskan dari hutang kamu. Ya, tapi kamu tidak bisa membebaskan teman kamu. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, raja tadi menyuruh melunaskan, bahkan dikatakan diserahkan kepada algojo. Nah, demikian juga kita hari ini. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak bisa mengampuni seperti hamba tadi yang dibebaskan itu, yang sudah dimerdekakan dari hutangnya, dia tidak bisa mengampuni temannya, maka raja itu meminta pertanggungjawaban. Dia juga harus menyuruh utangnya dibayar semuanya 10.000 talenta tadi, Bapak Ibu. Demikianlah kerajaan surga. Alkitab mencatat sama kepada kita. Yesus sudah mengampuni kita. Yesus sudah memberikan kita pengampunan, membebaskan kita, menolong kita, menyelamatkan kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Allah mau seperti itu. Alkitab berkata, ya, jika kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Ya, Bapak Ibu, coba kalau kita tidak diampuni Tuhan, apa yang terjadi kepada kita? Maka kita akan mengalami hidup yang sangat-sangat mengerikan, ya, dan kita semuanya akan binasa. Oleh karena itu pada pagi hari ini, ya, kita belajar, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa salah satu cara untuk merawat hati kita yaitu memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, menghina kita. Ya, memang mungkin itu tidak mudah, Bapak Ibu. Yang itu butuh perjuangan, itu butuh suatu komitmen di dalam hati, dan kita meminta penyertaan Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang mampukan kita untuk bisa mengampuni. Ya, saya bacakan di ayat 35 Matius yang ke-18 ayat 35 tadi, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, ya. Maksudnya kalau kita tidak mengampuni saudara kita, maka Bapa juga tidak mengampuni kita. Ya, itu kuncinya. Kata kuncinya itu, ya. Jadi harus kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, cara merawat hati yaitu kita memberikan hidup kita berfokus kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, ya. Orang yang berfokus kepada Tuhan akan mengalami kemenangan, akan mengalami pemulihan. Hatinya enteng, hatinya sukacita selalu, ya, dan kelihatan terpancar dari wajahnya, dari hidupnya, bahwa di dalam hidupnya ada kuasa yang bisa mengendalikan hidupnya, yang bisa menjaga hatinya dengan baik, dengan stabil, dengan tetap sukacita. Ya, Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin, ya. Jadi kalau kita berfokus kepada Tuhan, kita menyerahkan setiap rencana-rencana kita kepada Tuhan, maka apapun rencana kita, ya, perbuatan kita serahkan kepada Tuhan, apapun yang kita rencanakan, ya, Alkitab mencatat
semua akan terlaksana, ya. Semua akan berjalan dengan baik kalau kita fokusnya kepada Tuhan, ya. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2, ya, firman Tuhan berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Jadi kitab Ibrani ini menceritakan jangan lagi kita memikirkan hal-hal dunia. Beban kita lepaskan, kita lupakan, kita tanggalkan yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, bahkan Rasul Paulus berkata bahwa aku telah melupakan apa yang di belakangku, tapi aku fokus kepada Tuhan, berlari-lari, ya, untuk terus belajar, untuk terus mencari kehendak Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Jadi bagaimana kita merawat hati kita, merawat cinta yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Ada 3 hal tadi. Yang pertama, berikanlah makanan yang sehat, makanan yang bergizi, ya, yaitu apa? Setiap perkataan yang baik, berpikir positif, dan juga berikan firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kata Alkitab. Itu adalah makanan yang baik untuk hati kita. Sehingga hati kita tetap terjaga, hati kita tetap waspada, tetap sehat, dan tetap murni. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan yang kedua, ya, kita harus bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, menghina kita, ya, bahkan mungkin tidak menganggap kita, tapi kita mengampuni mereka, dan itu adalah keputusan kita, respon kita terhadap apa yang orang perlakukan kepada kita, sekitar kita, ya, perbuat kepada kita. Jadi kita harus mengampuni mereka. Dan yang ketiga, mari kita fokus berpusat kepada Tuhan, menyerahkan segalanya. Ya, sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita, Kristus sudah mati bagi kita, dan Kristus sudah memberikan teladan bagi kita agar kita mengampuni. Marilah kita bersama-sama belajar, kita saling mendukung, saling mendoakan, sehingga kita bisa merawat hati kita dengan baik. Saya percaya jika kita bisa merawat hati kita, maka hidup kita akan enjoy, hidup kita akan sukacita. Orang bisa melihat kita, aduh kok sepertinya dia itu sudah sekarat ya, banyak banget masalahnya. Tapi karena kita bisa menjaga hati kita, merawat hati kita dengan baik, orang tidak bisa, ya, memprediksi. Orang tidak bisa membuat label buat kita, ya. Tapi biarlah kita berfokus kepada Tuhan. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, ya, di dalam Amsal 16 ayat 3 itu, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun rencana kita pada pagi hari ini, sepanjang
minggu ini. Mari kita serahkan kepada Tuhan semua perbuatan kita. Tentunya di dalam doa kita ya. Ya tadi juga masalah makanan yang kita berikan itu ya doa kita. Penyembahan kita kepada Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu adalah juga merupakan sesuatu makanan ataupun kebutuhan dari hati kita. Maka hati kita tetap sukacita, tetap terjaga, tetap damai sejahtera. Masalah boleh datang. Tapi kita tetap fokus. Kita tetap bisa membedakan mana yang baik. Dan kita bisa mendapatkan rema dari kejadian demi kejadian, masalah demi masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, walaupun singkat tapi saya percaya Roh Kudus yang memeteraikan dalam hati kita, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan. Kita tutup dengan doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu di pagi yang indah ini, Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kami. Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Tuhan, benar Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus, agar kami bisa menjaga hati kami, merawat hati kami, merawat cinta yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan dengan kekuatan Tuhan bersama dengan Engkau kami bisa menjaganya. Kami bisa memberikan makanan yang sehat, makanan yang dibutuhkan oleh hati kami. Sehingga hati kami tetap terjaga, hati kami tetap sehat, hati kami tetap sukacita dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan juga kami, Tuhan berikan kemampuan agar kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, orang yang tidak menganggap kami ataupun meremehkan kami. Bahkan lebih lagi Tuhan, Tuhan mau pada pagi hari ini agar kami tetap fokus kepada Tuhan, agar kami menanggalkan setiap beban kami yang merintangi kami, tapi kami fokus kepada Kristus yang Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah rela mati bagi kami untuk menyelamatkan kami, mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Terima kasih buat firman yang indah pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau meteraikan dalam setiap hati kami, agar kami Tuhan tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan, agar kami bisa tetap menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Bahkan masalah demi masalah, kami bisa mengatasinya, kami bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kekuatan yang daripadamu, itulah yang menjadi harapan kami, andalan kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kami, Engkau yang menolong kami, menuntun kami sepanjang hidup kami. Terima kasih buat firman pagi hari ini. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi andalan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Surbakti. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa firman Tuhan hari ini membedah kita ya. Ya, kita bikin dibedah hari ini. Saya diingatkan lagi, ada refreshing lagi, karena ini hal yang sangat penting. Banyak orang mampu merawat tubuh, belum tentu bisa merawat hati. Nah, hari ini kita diajar bagaimana merawat hati. Amin. Ini kebutuhan ya, kebutuhan setiap manusia. Nah, tapi menurut pengalaman yang saya alami, orang bisa mengampuni itu melalui sebuah keputusan. Ya, tanpa mengambil sebuah keputusan, dia tidak bisa mengampuni orang lain. Ini pengalaman saya sendiri. Maka untuk bisa mengampuni orang, pernah saya sampai puasa. Puasa, kenapa puasa? Ya, karena sulit sekali mengambil keputusan. Nah, jadi saya puasa supaya roh yang dominan, roh saya dengan roh Tuhan itu bersatu kesatuan. Sehingga saya melangkah, ya karena ada saya ambil keputusan, saya beli sesuatu, ya sebagai penyambung lah untuk bicara. Dan waktu itu saya beli buah, ya buah dan ke tempat itu, nah, saya bawa dan yang bersangkutan juga, ya bikinlah kopi dan sebagainya.
Dan begitu sudah mencair bicaranya, baru saya ungkapkan isi hati. Saya ungkapkan isi hati saya bahwa saya juga menyimpan kesalahan dia dan sebagainya, macam-macam. Akhirnya saya bilang saya juga buang semua itu. Karena itu bagian sampah, kotoran. Saya buang semua, kami saling mengampuni. Nah, sejak itulah sampai hari ini keindahan ya kami alami sendiri melalui sebuah keputusan. Jadi bukan Tuhan tidak bisa, tapi kita yang membatasi Tuhan bekerja. Kalau kita mengambil sebuah keputusan, kuasa Tuhan tanpa batas itu akan bekerja melalui kita. Ini satu pengalaman yang saya bisa rasakan. Nanti ibu malam bisa cerita bagaimana juga pernah punya pengalaman dan bagaimana Tuhan berkarya di situ, ya sehingga kita pun diberkati Tuhan. Nah, jadi pengalaman kita bagaimana Tuhan membimbing kita, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan dan sebagainya, itu akan memberkati banyak orang. Ya, jadi hari ini saya sendiri dapat refreshing lagi, ingatkan lagi supaya apa? Supaya hati saya menjadi hati yang bersih sehingga dalam melayani itu yang leluasa Roh Kudus bekerja. Ini saya bisa lihat tanggapan yang baik bagaimana Tuhan berkarya sehingga saya dalam hidup ini tidak fokus kepada hal-hal yang negatif, tapi fokus kepada hal-hal yang positif. Walaupun ada negatifnya, itu saya abaikan yang negatif, saya positifnya. Apa yang bisa saya renungkan dari orang ini, hal positif yang bisa saya pegang, saya timba menjadi hubungan erat dengan dia. Itu yang saya pakai hari ini. Silakan Ibu malam, ada sedikit mungkin 2-3 menit sampaikan sesuatu, ya saya berikan waktu pada Ibu malam untuk menyampaikan pengalaman hidupnya, bagaimana Ibu malam bisa terlepas dari jerat-jerat iblis. Karena iblis memang ingin jerat-jerat itu ya, tapi kita terhindar jerat-jerat itu sehingga kita bisa bebas, kita menjadi orang yang merdeka, kata Tuhan, ya, karena firman Tuhan membebaskan kita. Silakan bermalam, ya. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Salam, sangat salam. saya sangat bersyukur punya Allah yang hidup ya. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu luar biasa ya. Ya, kita harus gimana ya? Kita harus bisa mengampuni orang lain dan kita bersikap memang seolah-olah nggak ada masalah, biarpun kadang-kadang kita disakiti gitu ya. Sedangkan ya terus terang aja firman Tuhan mengatakan sebenarnya apa yang kau ukurkan kepada orang lain itu yang terjadi padamu, tapi ya kita sebagai anak Tuhan itu saya rasa kita harus dewasa ya. Contohnya kami ada pernah di gereja ya, ada satu pelayanan gitu. Ya kan, karena saya terus terang aja orangnya kan ceplos-ceplos gitu. Karena ya kalau saya bilang nggak suka, memang nggak suka. Terus ada satu ibu ini, dia maunya dirayu, maunya apa ya, dibangga-banggakan, terus maunya dia diangkat-angkat gitu. Apapun maunya dia harus ditanya dulu gitu. Ya udah ya, saya sih pada saat itu mengalah gitu ya. Saya nggak mau ada masalah. Karena pikiran saya kan pertama, saya takut akan Tuhan. Kedua, suami saya pendeta. Ketiga, kami semua pelayanan. Jadi saya ya harus ambil positifnya aja gitu. Saya nggak mau ada urusan dengan siapa-siapa gitu. Tapi lama-kelamaan, ya ibu ini gini, semakin lama semakin ya brutal gitulah. Saya sih diam aja. Padahal pada satu saat saya bilang sama ibu gembala, kayaknya nggak bisa loh gini 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 gitu. Dia semakin panas gitu. Terus kata suami saya jangan diladeni. Kalau lu ladenin berarti lu sama dengan dia. Biarkan saja anjing menggonggong katanya. Ya udah, saya sih diam aja ya. Tapi pada satu saat suami saya kan sakit saraf kejepit gitu. Dia malah ngata-ngatain yang gini-gini gitu. Saya sih diam aja, nggak ada komentar. Cuma
saya bawa suami saya ke rumah sakit, tapi pada satu saat pelayanan, saya tetap melayani biarpun keadaan di rumah, keadaan suami saya sakit inilah ini, kalau saya pelayanan tetap saya ikuti gitu, nggak pernah saya bolong-bolong satu pun, nggak mau saya bolong-bolong gitu, tetap saya layani. Atau saya sebagai singer, sebagai WL, sebagai entah pendoa apapun, ya saya ikuti gitu. Tapi pada satu saat itulah Tuhan itu, pembelaan Tuhan itu memang luar biasa ya. Pembelaan Tuhan itu sangat luar biasa gitu ya. Kita mengampuni mereka, tapi pada satu saat itu ya terbalik. Terbalik maksud saya, apa yang diperkatakannya itu kembali ke dia gitu. Akhirnya sampai sekarang dia lumpuh gitu ya. Padahal kita nggak pernah apa-apa gitu. Saya sih senyum-senyum aja gitu. Saya nggak terlalu gini. Ya tapi biarpun begitu saya ramah terhadap anak-anaknya semua. Saya ramah, saya sih nggak mau, pikiran saya kan. Ya pembelaan itu adalah hak Tuhan. Ya pokoknya ya Tuhan berfirman ya kita harus baik pada setiap orang gitu. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, biarlah itu urusan Tuhan gitu. Tapi ya puji nama Tuhan, ya dianya terbalik gitu, apa yang diperkatakannya ya semua balik ke dia gitu. Tapi biarpun begitu ya saya tetap aja berdoa buat dia supaya dia sembuh, supaya dia sehat gitu. Tapi ya sekarang dia kalau ngelihat saya dia malu gitu. Padahal saya sih nggak ada apa-apa gitu ya. Karena saya tahu sendiri kayak sibuk dengan keadaan di rumah, keadaan ini nih. Saya nggak pernah pikirkan. Ya pikiran saya kalau masalah yang lalu, ya biarlah yang berlalu gitu. Saya cukup doakan, saya minta maaf, ya udah. Saya pikir ya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya, ngapain saya pikirkan gitu. Ya itu aja, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu Remalam ya sudah membagikan tentang tips-tips bagaimana eh, sampah itu dibuang ya. Dari sampah itu kan kotoran ya, luar biasa. Nah, bermalam sudah bisa merawat hati, tapi ada tugas yang lain. Bagaimana merawat hati orang. Jadi orang lain pun bisa terawat lewat kesaksian Ibu Remalam ya. Nah, aku dulu seperti kamu dulu, tapi sekarang ada peningkatan. Begini tipsnya, satu, dua, tiga, gitu ya. Luar biasa nanti dipakai Tuhan Ibu Malam ini. Nah, kalau ada yang lain silakan, kalau nggak ada yang lain silakan kepada Ibu Lala. Saya tunggu ya. Siapa yang buka mic-nya silakan. Nah, kalau tidak ada nanti di Lalang akan doa tutup ya. Ada yang lain?